Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya ada nikmat iman dan nikmat Islam, juga ada nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mampukan langkah kaki kita menuju musola tercinta ini dalam rangka untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga majelis yang mulia ini menjadi wasilah penghapus dosa-dosa kita, pemberat timbangan amal kita, serta menjadi wasilah pintu datangnya hidayah, maghfirah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada orang-orang yang istiqamah mengikuti jalannya hingga datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua sedang diuji dengan berbagai tantangan ekonomi, ya. Nilai tukar dolar terus mengalami kenaikan, harga kebutuhan pokok semakin mahal, biaya pendidikan anak-anak kita semakin besar, tagihan listrik, air yang menggunakan PDAM, dan berbagai kebutuhan rumah tangga terus meningkat. Lapangan kerja terasa semakin sempit. Usaha yang dulunya ramai sekarang mulai sepi. Pendapatan yang diperoleh terkadang tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan, sehingga tidak sedikit orang yang hidup dalam kegelisahan, ya. Setiap hari bekerja keras, ya, mencari nafkah, ya. Namun malam harinya sulit tidur, ya, karena memikirkan kebutuhan hidup yang seakan-akan tidak pernah habisnya. Bahkan mungkin banyak di antara kita, para istri kita, termasuk istri saya sendiri, ya, mulai mengeluh ketika pulang dari pasar, ya. Dulu dengan membawa uang 100.000 rupiah itu, ya, kantong belanja masih penuh, Pak. Tapi uangnya masih ada sisanya. Sekarang dengan uang 100.000 itu cepat habis, ya. Membeli minyak, telur, sayur, ya, dan beberapa kebutuhan pokok yang lainnya, ya. Uang belanja selalu habis, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sering membuat saya merenung, ya. Mengapa orang tua kita dahulu, ya, orang tua kita dahulu dengan penghasilan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kita,
mampu membesarkan banyak anak-anaknya. Bahkan bisa menguliahkan mereka ke sekolah yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Kalau kita perhatikan slogan di mobil angkot-angkot itu, Pak, stiker Soeharto itu, ya piye kabare, ya penak zaman kuto gitu ya. Jadi ternyata memang benar, kayak zaman Soeharto itu luar biasa, ya. Itu salah satu kelebihannya, ya. Nah, banyak orang tua kita yang rumahnya sederhana, tetapi hati mereka begitu tenang, ya Pak. Makanan mereka biasa saja. Tetapi mereka hidup dengan penuh rasa syukur. Ya. Mereka tidak memiliki banyak fasilitas seperti yang kita miliki hari ini. Ya. Tapi mereka tidur dengan nyenyak. Sedangkan kita hari ini gaji lebih besar, fasilitas lebih banyak, ya. Teknologi pun jauh lebih canggih. Ya, namun mengapa hidup kita terasa semakin sempit, ya? Kita terus mengejar dunia, tapi merasa tidak pernah cukup. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, laisal ghina an kathratil arad, walakin al ghina an nafs. Ya. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan di dalam jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin masalah terbesar kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberi rizki. Ya. Karena sejak kita lahir sampai hari ini tidak ada satu hari pun Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita mati kelaparan. Ya. Ada Pak yang merasakan, ya kalau mati kelaparan nggak ada yang di sini ya Pak. Ya. Ya, bukan karena langit itu berhenti menurunkan rizkinya. Bukan karena bumi itu berhenti mengeluarkan hasilnya, ya. Tetapi jangan-jangan, ya, ada keberkahan yang mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa-dosa yang menjadi penghalang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan yang dahulu kita jaga, sekarang kita mulai tinggalkan, ya. Ada pintu-pintu rezeki yang sekarang kita mulai lupakan, ya. Dibandingkan orang tua kita dahulu, mungkin kita lebih pandai mencari uang. Tapi mungkin kita belum pandai mencari keberkahan. Kita hafal cara menambah penghasilan, tapi belum tentu kita hafal amalan-amalan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan pintu-pintu rezeki dan keberkahan. Nah, padahal inilah yang kita butuhkan hari ini. Bukan sekedar uang yang lebih banyak. Karena betapa banyak orang-orang yang uangnya banyak tapi jiwanya sempit, tidak merasakan kenyamanan, ketenangan, ya, tidak bahagia jiwanya. Betapa banyak orang-orang yang mengenal cara mencari uang, tapi tidak mengenal cara mengundang keberkahan. Ya. Betapa banyak orang-orang yang memahami ilmu bisnis, tapi lupa ilmu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita butuhkan hari ini adalah keberkahan. Keberkahan. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala memberkahi sesuatu yang sedikit, maka sesuatu yang sedikit itu akan mencukupi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan bahkan dari sesuatu yang banyak, maka yang banyak itu tidak akan pernah mencukupi. Coba kita perhatikan para koruptor itu, Pak. Ya. Tidak ada yang kategori miskin, tidak ada. Semuanya memiliki uang bukan hanya miliaran, bisa puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Tapi apakah
dengan harta yang mereka miliki itu merasa cukup, ya? Tentu tidak, ya. Karena mereka merasa tidak cukup sehingga mereka korupsi, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini marilah kita bersama-sama mempelajari tentang amalan pembuka pintu rezeki dan keberkahan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, mencukupkan keluarga kita, menjaga anak-anak kita, memudahkan segala urusan kita, menghilangkan kesempitan hidup kita, dan yang paling penting adalah apa Pak? Menurunkan keberkahan yang mungkin selama ini sangat kita butuhkan dan kita rindukan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas amalan-amalan pembuka pintu rezeki dan keberkahan, ada satu hal yang harus kita luruskan terlebih dahulu, ya, yaitu pemahaman kita tentang konsep rezeki itu sendiri. Ini yang perlu kita luruskan. Ini hal yang mendasar sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz rizki, rezeki. Kalau Indonesianya rezeki. Tapi kalau bahasa Arabnya rizkun, ya. Di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 120 kali. Dengan rincian 60 kali dalam bentuk fi'il, yaitu kata kerja, 62 kali dalam bentuk isim, kata benda. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan rezeki dalam konsep Islam itu sangat luas dan fundamental. Banyak orang mengira rezeki itu hanyalah apa Pak? Uang. Ketika gaji naik, ia merasa rezekinya bertambah. Ketika omset usaha meningkat, ia merasa Allah Subhanahu wa taala sedang melapangkan, melimpahkan rezeki kepadanya. Padahal rezeki itu tidak sesempit seperti itu, ya. Apa itu rezeki? Rezeki itu segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Kesehatan, Pak, itu adalah rezeki. Anak yang soleh itu adalah rezeki. Istri yang taat itu adalah rezeki. Suami yang penuh dengan tanggung jawab itu juga adalah rezeki. Rumah yang penuh dengan ketenangan itu adalah rezeki. Tetangga yang baik itu adalah rezeki. Ilmu yang bermanfaat itu adalah rezeki. Bahkan kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan rezeki, Pak. Sebaliknya, ada orang yang hartanya melimpah tetapi hidupnya tidak tenang, ya. Ya, ada orang yang uangnya banyak, hartanya melimpah, mungkin dia punya berangkas emas di dalam rumahnya. Tetapi anak-anaknya membuat hatinya selalu menangis setiap hari. Bahkan sering kita temukan, ya, hartawan besar ternyata anaknya terkena narkoba. Kena LGBT. Ya, itu tidak sedikit saya temukan seperti itu, ya. Ada orang yang rumahnya megah tapi rumah tangganya berantakan. Ya, sementara banyak orang yang penghasilannya sedikit, sederhana, tapi keluarganya harmonis. Anak-anaknya solih, tidak penyakitan, tidurnya tenang, hidupnya tenang. Inilah keberkahan, Pak. Karena betapa banyak orang-orang yang uangnya banyak ternyata terkena banyak penyakitan. Orang-orang yang terkena kanker itu kan rata-rata orang-orang yang berduit, walaupun ada juga yang kelas-kelas menengah ke bawah ada yang terkena juga, tapi lebih banyak begitu. Kayak kolesterol, Pak, ya. Itu kolesterol kan rata-rata terkena mereka-mereka yang banyak duitnya karena sering makan makanan yang enak, ya. Tapi kalau yang sering makannya itu ya ala kadarnya itu jarang yang terkena kolesterol, termasuk diabetes, ya. Berarti seneng gulanya berlebihan, ya.
Karena yang kita cari itu Pak, bukan hanya banyaknya rezeki, tapi keberkahan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Ya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Maka fokus kita malam hari ini bukan hanya mencari rezeki yang banyak, tetapi juga rezeki yang berkah. Ya, itu jamnya salah ya Pak? Iya, Masya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan pertama yang sangat dahsyat dalam membuka pintu rezeki, apa itu Pak? Ada yang bisa menebak Kak? Amalan yang sangat dahsyat. Yang paling pertama, ya, kerja keras. Itu manusiawi kalau kerja keras itu. Ya. Salat. Ya. Ya. Ini ada dalilnya, soalnya ada dalilnya, ya. Apa itu? Memperbanyak istighfar. Ya. Ya. Memperbanyak istighfar. Mengapa? Karena seringkali yang menghalangi datangnya rizki kita bukan karena kurangnya usaha kita. Bukan karena kurangnya kerja keras kita. Ya. Bukan karena kurangnya begadang kita misalnya. Tetapi banyaknya dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Innar rajula la yahrumur rizqa bidzanbin yusibu. Sesungguhnya seseorang itu terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Ya. Jadi ketika dosa kita menumpuk Pak, keberkahan itu akan terangkat. Ya. Jadi dosa itu menjadi penghalang pintu rezeki. Ya. Karena itu Nabi Nuh alaihissalam ya mengajarkan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum, surat An-Nuh ya 10 sampai 12 mungkin kita hafal, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalim wa banin. Ya. Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya dialah Maha Pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Coba kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut kata istighfar terlebih dahulu, baru kemudian menyebutkan harta, anak, kebun, dan berbagai kenikmatan dunia. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebelum mencari rezeki di bumi, maka perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakanlah kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengajarkan minimal beliau mengucapkan istighfar berapa kali Pak sehari Pak? Minimal sekali. Minimal 100 kali. Minimal 100 kali. Tapi astagfirullahnya Rasulullah itu bukan astagfirullah cuma di lisan saja, ya. Tapi satu kalimat istighfar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantunkan, ucapkan itu benar-benar menghujam ke dalam hati, ya. Jadi jangan menunggu selesai berbuat dosa dulu baru beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang sangat indah ya dari salah seorang ulama bernama Al Hasan Al Basri rahimahullah, ya. Suatu hari datanglah kepada beliau ya tentang seseorang yang mengadu akan negerinya dilanda musim paceklik, musim kemarau, hujan tidak turun. Tahukah Bapak Ibu sekalian apa jawaban Hasan Al Basri? Ya, apa jawaban Al Basri? Ya. Beliau tidak memberikan resep yang sangat rumit, ya. Beliau tidak berbicara panjang lebar.
beliau hanya mengatakan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian ada lagi yang datang mengadukan kesulitan ekonomi, mengadukan kemiskinan. Apa jawaban Hasan Al-Basri? Yaitu perbanyaklah istighfar kepada Allah. Datang lagi orang yang mengadukan kebunnya tidak berbuah, tidak menghasilkan. Apa jawaban Hasan Al-Basri lagi? Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Nah, datang lagi ya yang terakhir ini ya. Tentang seseorang yang sudah lama menikah tapi tidak memiliki keturunan, mandul, belum Allah berikan seorang anak. Apa jawaban Hasan Al-Basri? Jawaban beliau adalah perbanyak istighfar kepada Allah. Maka murid-muridnya pun merasa heran. Mengapa setiap orang yang datang dengan masalah yang berbeda-beda, jawabannya tetap sama? Ya, dari Hasan Al-Basri. Ya, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ya. Lalu Hasan Al-Basri pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, subhanallah, seakan-akan Hasan Al-Basri ingin mengajarkan kepada kita bahwa di balik banyak kesulitan hidup yang kita hadapi, terkadang ada satu obat yang sering kita lupakan, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya ini, Pak, bukan hanya sekedar kuantitas yang kita perhatikan, tapi kualitas istighfar yang kita ucapkan itu yang harus kita menjadi perhatian serius. Ya. Jadi kualitas istighfar itu yang menjadi perhatian kita serius. Jadi bukan hanya mengejar kuantitas istighfar. Dan di antara waktu yang paling mulia untuk memperbanyak istighfar itu kapan, Bapak Ibu? Kapan waktu yang paling mulia untuk memperbanyak istighfar? Yaitu waktu sahur. Ya, waktu sahur. Ini waktu yang sangat istimewa, ya. Tetapi sayangnya inilah waktu yang paling sepi, ya. Sedikit sekali peminatnya. Kenapa waktu sahur itu? Waktu yang berat sekali, Pak. Mungkin kita bisa bangun jam 2 malam ya, Pak. Tapi untuk mempertahankan sampai menjelang waktu subuh itu susah sekali. Ya, susah sekali. Ya, berat sekali. Nah, waktu sahur itulah pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji para penghuni surga dengan firman-Nya. Apa ciri-cirinya? Salah satunya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ciri orang-orang solih, Pak, itu mereka pasti meluangkan waktu sahurnya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Jangan ditanyakan salat subuhnya telat atau enggak. Ya. Jangan ditanyakan salat subuhnya masbuk atau enggak. Pasti tidak masbuk. Kenapa? Karena mereka pun meluangkan waktunya untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur. Maka saya pernah menemukan salah satu buku tentang amaliyah untuk menghindari kemiskinan, bahkan bisa melunasi hutang. Itu ada salah seorang ulama itu yang membuat buku seperti itu. Salah satu caranya adalah beliau mensyaratkan 40 hari harus istighfar di waktu sahur. Jadi tidak pernah bolong. 40 hari, Pak. Ya. Insya Allah, kata beliau, insya Allah utangnya lunas. Ya. Artinya kenapa menyebutkan 40 hari? Keistiqomahan tadi. Bukan sekedar sehari, 2 hari. Tapi benar-benar 40 hari tadi. Ya. Jadi insya Allah hutangnya akan Allah Subhanahu wa taala lunasi. Ya. Jadi ciri penghuni surga salah satunya adalah mereka yang gemar beristighfar di waktu sahur. Mungkin banyak orang yang sanggup begadang untuk nonton Piala Dunia, Pak. Banyak, Pak, yang sanggup. Ya. Banyak orang yang sanggup begadang mengejar lemburan, ya, pekerjaan. Ya.
Mungkin kalau misalnya ada proyek 100 juta sehari untuk membuat kue 1000 kue dalam semalam, mungkin kita akan mengerjakan itu. Ya, proyek ya, dunia ya. Mungkin banyak orang juga yang sanggup bangun di waktu sahur untuk mengejar pesawat ya. Pagi-pagi mengejar pesawat, dia cepat-cepat bangun gitu ya. Tapi sangat sedikit sekali orang yang sanggup bangun sebelum subuh untuk menangis kepada Allah, untuk memohon ampun kepada Allah, untuk meminta kepada Allah. Padahal saat itulah Pak, waktu Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu rahmatnya. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, ya. Langit dunia. Tapi kita nggak membahas tentang bagaimana turunnya. Ya, karena itu akan memicu perbedaan para ulama. Tapi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, termasuk di waktu sahur. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, waktu sahur itu adalah waktu di mana tersebarnya rahmat, banyak doa dikabulkan, dan berbagai nikmat disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Ya. Amaliah yang pertama tidak boleh kita lupakan. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Memang kalau amaliah-amaliah yang berat itu, Pak, itu akan amaliah-amaliah yang mendatangkan pintu surga itu berat. Termasuk waktu sahur, Pak. Ya, itu berat nggak, Pak? Berat, Pak. Kalau suruh nonton bola itu ringan sekali. Ya. Termasuk ini, Pak. Ya. Banyak orang yang pandai menjaga hubungan baik dengan customernya. Banyak di antara kita juga yang pandai menjaga hubungan dengan rekan bisnisnya. Pandai menjaga hubungan baik dengan atasan kita. Pandai menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dianggap mendatangkan keuntungan untuk kita. Tetapi terkadang justru hubungan dengan keluarga sendiri mulai renggang. Ya, Pak. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Ya. Padahal itulah yang bisa mendatangkan rezeki dan keberkahan. Ya, ya karena pahalanya begitu besar, Pak, menjaga silaturahim, maka setan senang sekali membuat hubungan kita ya retak dengan saudara-saudara kita. Ya, karena pahalanya besar. Ya, ya. Mungkin di antara kita ada yang sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi saudaranya. Ya, itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Ada yang mungkin mendiamkan saudaranya karena persoalan warisan. Ya, ada yang mungkin saling menjauh dengan saudaranya karena masalah dunia yang sepele. Ya, bahkan tidak sedikit yang sudah tidak saling menyapa. Ya, padahal kata Rasulullah SAW, salah satu amalan yang menjadi sebab dilapangkan rizki kita adalah apa, Pak? Menyambung silaturahmi. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man sarrahu ayyabsuta lahu fi rizki, ya, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Ini hadis sahih, Pak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ini coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan perkataan motivator ya, Pak. Bukan teori para ahli ekonomi. Tapi ini adalah janji Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin rezeki kita dilapangkan, kalau kita ingin hidup kita dipenuhi keberkahan, kalau kita ingin umur kita menjadi umur yang penuh dengan keberkahan, maka kita jaga tali silaturahmi kita. Ya, apa itu definisi silaturahmi? Yaitu menjalin hubungan dengan kerabat kita yang pernah terputus atau terus menjaga dan merawat hubungan baik yang selama ini terus terjalin. Ya. Dan Imam Ibnu Hajar ya rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerabat itu yaitu semua yang memiliki hubungan nasab, Pak. Ya.
baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang saling mewarisi ataupun tidak, baik yang mahram ataupun tidak. Jadi selama masih ada hubungan nasab, maka harus kita jaga. Ya. Ada yang hafal nenek moyangnya sampai 10 tingkat, Pak. Ada yang hafal nggak di sini, Pak? Itu luar biasa. Ya, nggak ada. Tapi saya pernah mencatat, ini saya sampai 7 lah, minimal 7. Masih ketemu. Sebelum kakek meninggal saya tanya soalnya. Ya. Jadi saya catat itu, Pak. Kalau saya hafal kayak nggak akan ini, nggak. Makanya kalau nasabnya Zuriyah Rasulullah itu kan para habaib, ya, para syarif itu mereka sampai mereka tulis, mereka ingat nasab-nasabnya. Bahkan dalam kitab sejarah itu kan sampai tembus sampai Nabi Adam, Pak. Ya. Nasabnya Rasulullah itu sampai tembus hafal sampai Nabi Adam, Pak, sampai Nabi Nuh kan yang terakhir kan, Nabi Adam. Nah, kita coba. Itulah kelebihannya orang-orang Arab itu, mereka menjaga nasab mereka. Nah, kita seperti itu, Pak. Ya, artinya paman kita, bibi kita, saudara sepupu kita, keponakan kita, dan seluruh keluarga kita yang masih memiliki hubungan nasab, termasuk dalam cakupan silaturahim. Jangan-jangan yang membuat kita rezeki kita susah itu, jangan-jangan kita punya clash dengan saudara-saudara kita. Ya, saudara-saudara. Nauzubillah min dzalik. Ya, Pak. Jadi ini penting, perlu kita menjadi perhatian serius. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ya, bukanlah orang yang menyambung tali silaturahmi itu orang-orang yang sekedar membalas kebaikan. Akan tetapi orang yang benar-benar menyambung silaturahmi adalah orang yang tetap menyambung hubungan ketika hubungan itu diputuskan oleh kerabatnya. Inilah ujian yang sebenarnya. Ya. Ketika kita yang mulai meminta maaf. Ya. Ketika kita yang terlebih dahulu mulai menghubungi. Ketika kita yang lebih dahulu datang, ya, walaupun mungkin kita yang bisa disakiti, walaupun mungkin kita merasa tidak bersalah, tapi yang kita cari bukan yang siapa yang paling benar atau siapa yang salah, bukan soal kemenangan, Pak, tapi yang kita cari adalah keridhaan Allah dan keberkahan hidup. Maka mulai malam ini mari sama-sama kita merenung sejenak. Sudah berapa lama, ya, kita yang tidak menghubungi orang tuanya, bagi mereka yang perantauan misalnya, ya, sudah berapa lama kita tidak mengunjungi saudara-saudara kita, sudah berapa lama kita masih memendam permusuhan dengan saudara-saudara kita, sudah berapa lama kita membiarkan ego kita mengalahkan kasih sayang kita. Maka sehabis kajian ini, ya Pak, pulang dengan satu tekad memperbaiki hubungan yang rusak dengan kerabat kita, dan mulai menghubungi keluarga lama kita yang tidak pernah tersapa oleh kita. Walaupun dengan assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Itu kan upaya kita menjaga hubungan baik dengan kerabat-kerabat kita. Kalau sekarang mungkin yang populer, Pak, sudah punya grup khusus keluarga, Pak. Ya. Tapi ya belum tentu semua yang ada di grup itu punya hubungan baik dengan kita. Oleh karena itu yang ada hubungan yang retak, maka kita coba perbaiki. Karena boleh jadi, ya, pintu rezeki kita itu belum terbuka, itu karena kita memutuskan tali silaturahmi dengan kerabat-kerabat kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amaliyah yang ketiga adalah apa, Pak? Memperbanyak sedekah. Ya. Inilah rahasia harta kita tidak pernah berkurang. Ya. Jadi kalau ada satu amalan yang paling bertentangan dengan logika manusia, ya, mungkin sedekah adalah salah satunya. Karena kalau logika manusia apa, Pak? Kalau memberi berarti berkurang hartanya. Kalau mengeluarkan tabungan berarti tabungan pun
menipis, ya. Kalau bersedekah berarti hartanya pun semakin sedikit. Tetapi logika langit tidak demikian. Ya, logika Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan logika manusia. Justru semakin banyak orang bersedekah, semakin banyak orang memberi, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki dan keberkahan untuknya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, fahuwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu infakkan, kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki, ya. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Ini janji Allah, Pak. Ini janji Allah. Jadi kalau sedekah itu, Pak, bukti keimanan. Jadi kalau imanannya setengah-setengah, dia pun ragu-ragu memberikan. Maka lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah melelang di perang Tabuk, ya Pak. Ya, apa? Abu Bakar itu sampai, ya, mensedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ya, ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang engkau tinggalkan, ya, untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar, Pak? Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya aku tinggalkan untuk keluargaku. Itu bagi mereka yang punya iman seperti Abu Bakar. Ya. Kalau Umar bin Khattab setengah hartanya, ya, setengah hartanya. Kalau Utsman bin Affan itu sepertiga hartanya. Jadi kita sedekah itu sesuai dengan keimanan yang kita miliki, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis juga yang menjadi penguat kita, ya. Hadisnya apa? Mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta, ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin sedekah tidak mengurangi harta? Padahal uang yang kita keluarkan untuk bersedekah itu berkurang, ya. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini memiliki dua makna. Ya, hadis ini memiliki dua makna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi harta tersebut. Mungkin jumlahnya berkurang, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari berbagai musibah dan juga kerugian, ya. Yang kedua, ya, walaupun secara lahiriah harta itu berkurang, namun Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah takut miskin karena sedekah. Jangan pernah khawatir harta kita habis karena kita bersedekah, ya. Karena tadi janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu kalau orang mengatakan apa Pak, slogannya itu Pak, menabung itu pangkal kaya, maka seorang mukmin itu Pak punya slogan juga yang lain, ya. Sedekah itu adalah salah satu sebab datangnya kekayaan dan juga keberkahan. Bahkan kalau perlu saya tambahkan, orang yang gemar menabung mungkin menjadi kaya, ya. Tetapi orang yang bersedekah akan Allah limpahi kekayaan dan juga keberkahan. Nah, ada satu amaliyah Bapak Ibu sekalian, amaliyah yang istimewa sekali untuk bersedekah. Ya, kapan itu Pak waktunya? Tadi istighfar di waktu sahur. Nah, ini sedekah yang utama ini di kapan, Pak? Di waktu pagi. Ya, di waktu pagi. Atau boleh waktu subuh karena masuk pagi juga. Apa hadisnya? Ini hadis sahih, Pak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani, fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan khalafan." Jadi di setiap pagi hari itu ada dua orang malaikat, ya, yang Allah utus, ya, untuk mencari orang-orang yang bersedekah. Satu malaikat itu mendoakan keberkahan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah,
berkailah hartanya yang disedekahkan. Malaikat yang satu lagi mendoakan kebangkrutan. Allahumma amsik mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan baginya. Sehingga kata para ulama, sedekah pagi itu mendatangkan doanya para malaikat. Bayangkan Pak, didoakan oleh para malaikat Pak. Ya, makhluk yang tidak pernah berdosa, makhluk yang doanya mustajab. Oleh karena itu, maka kita coba rutinkan untuk bersedekah pagi, sedekah subuh. Ya minimal 2.000 rupiah. Kalau ada 2.000 alhamdulillah. Ada 1.000 alhamdulillah. Ada 5.000 lebih baik. 10.000 lebih baik lagi. Kalau bagi laki-laki bisa menyempatkan untuk membawa uang ketika berangkat sholat subuh, masukkan ke kenceleng. Tapi kalau yakin seperti Abu Bakar Siddiq, boleh Pak, membawa gandum sebelum berangkat ke masjid, itu gandum itu diletakkan di depan rumah-rumah para fuqara dan masakin. Tapi kalau kita mampu seperti sahabat Abu Bakar, tapi kalau kita tidak mampu, minimal kita masukkan ke dalam kenceleng masjid. Minimal 2.000. Biar kas musala juga banyak. Ya. Bukan soal nominal Pak, tapi rutin, continue, istiqomah tadi. Ya Allah berikan keberkahan. Jangan-jangan 2.000 rupiah yang kita infakkan itu mencegah kita dari bala. Yang harusnya takdir hari itu kita mengalami kecelakaan, tapi Allah hindarkan dari kecelakaan. Jangan-jangan 2.000 rupiah yang kita infakkan itu menghindarkan anak kita dari musibah. Ya. Jangan-jangan 2.000 rupiah yang kita infakkan itu membuat usaha kita semakin baik. Ya. Allah berikan keberkahan di dalamnya. Maka alhamdulillah saya juga rutin Pak, sedekah pagi. Dan saya punya Baitul Mal, ya kebetulan diamanahkan sebagai direktur di situ. Kita punya program kotak infak sedekah pagi. Saya sebut kotak infak sedekah pagi. Saya berikan lebih banyak kepada ibu-ibu yang tidak berangkat ke masjid. Kenapa? Karena mereka bingung. Mau nyari fakir miskin kemana ini kan? Sedekahnya kemana? Cuma bisa 1.000 rupiah. Coba. Mau nyari kemana? Ya, cuma bisa 2.000 rupiah mau nyari kemana? Tapi kita siapkan. Taruh di rumah-rumah. Ya, ketika penuh, ketika udah banyak, baru ditasarufkan, diberikan kepada fakir miskin. Boleh kita menyalurkannya secara langsung, ya boleh juga kita amanahkan, kita titipkan kepada lembaga-lembaga Baitul Mal yang amanah dan terpercaya. Ya, jadi rutinkan untuk sedekah pagi. Jadi mulai malam ini Pak, kita usahakan, kita ikhtiarkan, ya untuk kita amalkan sedekah pagi di setiap harinya. Ya, karena ini hadis sahih sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima Pak. Apa amalan yang kelima? Yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, ini sering kali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Ya, banyak orang sibuk mencari relasi, banyak orang berusaha mencari customer, banyak orang yang mendatangi orang-orang besar, tetapi terkadang mereka lupa kepada dua orang yang justru paling berjasa dalam hidupnya, yaitu siapa? Yaitu kedua orang tuanya. Itulah wasilah keberkahan, kemudahan rizki. Ya, jadi kalau orang tuanya masih hidup, maka kita temui orang tua kita jalin hubungannya, minta doanya terus. Ya, tapi bagi mereka yang orang tuanya sudah tiada, maka bukan berarti tidak bisa kita berbakti Pak. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah tiada? Yaitu memintakan ampun kepada mereka, ya, kemudian bersedekah atas nama mereka. Bahkan yang belum umrah, kita umrohkan mereka. Ya. Yang belum haji, kita hajikan mereka, haji badal, umroh badal. Ya, Pak. Ya. Yang masih punya hubungan kerabat, kita jalin. Yang masih punya saudara-saudara, ya, kerabat bapak ibu kita, maka kita jalin hubungan kerabat dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Itu salah satu upaya kita untuk mendapatkan keberkahan melalui berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin bapak ibu sekalian sudah kenal ya, sudah mendengar kisah bagaimana seorang tabi'in yang tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit Pak. Bahkan Rasulullah SAW memesankan kepada para sahabatnya,
Ya, jika kalian bertemu dengannya, maka mintalah agar ia memohonkan ampun kepada kalian. Karena doanya mustajab, Pak. Siapa itu, Pak? Uwais Al-Qarni. Ya, Masya Allah. Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal oleh penduduk langit. Apa amaliyah dia yang paling utama? Ya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi saya pesankan kepada ayah dan ibu kita yang masih hidup, jangan tunggu besok, jangan tunggu kaya, jangan tunggu punya waktu luang, ya, karena kita tidak pernah tahu ya kapan mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datangilah mereka, peluk mereka, cium tangan mereka, minta maaf kepada mereka dan mohon doa kepada mereka. Ya, itulah salah satu amaliyah yang mendatangkan keberkahan dan kemudahan rizki untuk kita. Jadi kalau hari ini kita lagi mengalami kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, maka salah satu caranya adalah datangi ibu kita jika orang tua kita masih hidup. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 5 menit lagi ya. Ini yang ke-6. Ya, coba yang terakhir. Apa itu, Pak? Memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa, meminta rizki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu, Pak, punya saya tuliskan satu doa, sebenarnya 2 doa yang saya coba rutinkan di rumah. Saya buatkan posternya biar anak istri saya bisa hafal juga doa ini. Karena ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa anti miskin. Kalau saya sebutin doa anti miskin. Apa doanya, Pak? Doanya Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ini hadis sahih. Hadis riwayat Tirmizi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal sehingga aku tidak membutuhkan yang haram, dan cukupkan aku dengan karuniamu sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama yang dari Rasulullah SAW untuk menghindari kita dari kesulitan ekonomi, menghindari kita dari terlilit hutang, menghindari kita dari kemiskinan. Ya, tapi jangan hanya doa saja, tapi yang tadi amalia-amalia tadi kita lupakan. Enggak, tapi ini penguat. Ada satu doa lagi yang panjang sekali, ya, panjang sekali. Itu juga harusnya bisa kita amalkan, ya. Jadi kalau kita terhindar dari makanan-makanan yang syubhat, maka doa ini ketika kita ucapkan, kita lantunkan, maka doa itu akan mustajab, akan mustajab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu doa lagi yang mungkin kita sering masyhur, kita pernah dengar, dan doa ini selalu dibaca oleh Rasulullah SAW di waktu pagi. Tidak pernah beliau tinggalkan ini doa ini. Apa, Pak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Ini jangan kita tinggalkan, Pak. Karena ini selalu dibaca Rasulullah SAW di setiap pagi harinya dan setiap harinya. Jadi kalau kita melazimkan baca al-ma'thurat, ya Pak, al-ma'thurat itu insya Allah pasti itu ada doa ini. Maka kita coba lazimi doa ini. Mudah-mudahan 6 amaliyah tadi itu bisa kita amalkan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan rizki kita, Allah mudahkan rizki kita, Allah lunasi seluruh hutang-hutang kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala hindari kita dari kesulitan hidup. Ya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.